Rahayu, Mo. Oh nggih, Rahayu. Bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah yang mungkin dikemanakan nantinya untuk sejarah ini sendiri, Mo? Ya, menurut saya begini. Jadi terkait dengan yang namanya spiritual adalah satu kekuatan batin yang tersambung dengan alam sekitarnya ataupun lingkungan. Jadi tugas kita adalah sebagaimana manusia adalah untuk menjaga kelestarian baik yang berbentuk seni adat dan budaya yang ada. Maka salah satu situs ataupun yang disebut dengan petilasan beliaunya Arya Bunut, yang konon kabarnya adalah salah satu anggota dari 7 atau Sapta Manggala pada zaman Prabu Tawangalun, kan begitu. Jadi yang saya amati ataupun yang saya dapat petunjuk yang ada di sini adalah di mana beliau dulu di sini itu pernah tinggal di sini. Nah, kemudian mendapatkan satu beberapa ilham untuk menata yang namanya kelestarian di sini. Makanya beliau ada situs di sini. Jadi tugas kita adalah satu untuk saat ini yaitu menjaga. Bagaimana menjaga yang namanya leluhur itu? Apakah dengan yang namanya mohon maaf ya, versi pemahaman saya adalah terkait dengan menjaga dan melestarikan leluhur itu adalah apa yang ada di sekitar ini, situs yang ada itu jangan sampai rusak. Mohon maaf sekali ya, jangan sampai seperti ini. Apalagi coba lihat berserakan ini adalah tugas kita sebagai generasi ataupun yang namanya pengurus setempat adat budaya ataupun dari perangkat desa ya, tolonglah untuk memperhatikan situs ini. Jangan sampai jasa beliau yang telah memperjuangkan Banyuwangi ataupun Blambangan, Tawangalun pada zamannya, sampai pada akhirnya dengan situs-situs yang ada, peninggalan yang ada, kita tidak memperhatikan. Jadi kita sebagai generasi ini, saya sangat prihatin ketika melihat coba berserakan berantakan seperti itu. Nah, pesan saya adalah untuk para generasi lingkungan. Jadi ayo, ketika kita disebut sebagai generasi yang menjaga leluhur, maka kita bukan hanya ngomong, bukan hanya dengan mohon maaf, dengan membakar dupa, dengan membawa kembang, bukan itu. Gitu. Melihat tempat-tempat berserakan pada membiarkan, tidak peduli. Yang diinginkan leluhur, yang diinginkan daripada para pendahulu itu bukan hanya itu. Gitu. Jadi menjaga adalah jangan sampai kotor, ya kan? Jadi dari sampah-sampah boleh membakar lidi, boleh menaruh bunga, boleh. Tunggu sejenak sampai habis. Ketika sudah selesai acara ritualnya, maka ambillah sampah-sampah itu, kan ada lidi di situ. Sampai bertumpuan berserakan tadi yang saya buang itu kan salah satu lidi. Nah, lidi itu kan juga sampah gitu loh. Kalau dibiarkan ini akan bertumpuk-tumpuk, akhirnya apa? Bukan kita memberikan sesaji itu diterima oleh leluhur, tapi malah justru kita ini mendapatkan murka daripada leluhur Bumi Pertiwi itu sendiri. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada teman-teman generasi-generasi yang ada. Mari kita jaga, karena adanya kita itu dari leluhur. Sampai kita menghirup udara yang segar saat ini adalah dari perjuangan beliau. Maka jangan lupa, mari kita jaga dimanapun situs atau punden-punden yang ada, kita jaga kelestarian, kebersihan. Di mana kita melakukan satu tindakan yang baik, yang luhur, yang bersih, maka otomatis yang akan kita terima pun juga demikian. Karena pakem atau rumus daripada ajaran Jawa adalah wong tinampe ataupun nandur itu mesti ngunduh. Siapa yang nandur mesti akan memanen atau ngunduh. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Terima kasih. Sejarah juga dapat diartikan sebagai catatan tentang masyarakat, peradaban, atau manusia yang terjadi pada masa lampau. Prabu Tawangalun dulu itu ketika mengambil kebijakan itu harus bermusyawarah dengan
Saptamanggala. Jadi 7 panglima raja. Ya. Jadi ketika Raja dan Saptamanggala ini tercapai suatu mufakat, maka jadilah keputusan raja menjadi kebijakan dari Keraton Macan Putih. Nah, salah satu dari Saptamanggala ini 7 pendamping raja ini bernama Arya Bunut. Jadi beliau ini yang dimakami di sini adalah yang Arya Bunut. Karena juga ada Blater, ada Tugu segala macam. Ya. Saptamanggala ini selain kepercayaan raja, dia juga mempunyai tanah lungguh, dan dia memimpin sekitar 7.000 pasukan. 7.000 tentara maksud saya. Prajurit. Jadi satu Manggala itu memegang 7.000 prajurit. Jadi diperkirakan kalau ada 7 kan 49 ya. Jadi ada sekitar prajurit inti Blambangan itu sekitar 49.000 prajurit yang tersebar di berbagai macam pelosok Blambangan. Terkait Bunut ini saya juga pernah membaca kemungkinan ini terkait dengan daerah Bunutin. Saya lupa cuman dia berasal dari Bunut atau mungkin dia mendapat tanah lungguh di Bunutin. Ini sangat kurang jelas. Besok kelak cicit dari Prabu Tawanggalun ini mendapat tempat di Bunutin tadi. Bunutin sendiri itu di daerah mana tuh? Bali ya. Oh, siap. Kalau nggak salah dia ini berasal dari Bunutin kalau nggak salah. Oh gitu. Yang mendapat di sini. Dan diceritakan Saptamanggala inilah dalam salah satu babat diceritakan pernah mengamuk ketika Blambangan itu mengadakan pisauanan ke Sunan Amangkurat di Mataram. Karena terjadi persisiran geger wis gagak, maka terjadi percekcokan. Jadi pada waktu itu guru dari Amangkurat namanya Ki Delangu itu tewas dengan gagak Blambangan, dan Saptamanggala mengamuk di alun-alun Mataram. Nah, salah satunya Arya Bunut ini. Ya, terima kasih Mas Agung atas penjelasannya. Rayu. Dalam cerita Arya Bunut sendiri adalah seorang panglima kerajaan yang diutus oleh Prabu Tawang Alun membawahi 7.000 bala tentara atau pasukan dan diberikan tanah lungguh di Purwoharjo dalam era kolonial. Keradenan sendiri disinyalir adalah kebanyakan dari raden-raden di masa lampau yang diberikan tanah lungguh di tempat ini. Asal-usul desa Keradenan Purwoharjo. Balambangan tentu tidak akan lepas juga dari sejarah desa-desa tua di dalamnya. Setidaknya ada 309 desa di wilayah Balambangan, sebagaimana tercatat dalam Anri Arsip Daerah, Residensi Banyuwangi nomor 7. Di dalamnya terdapat Kemantren, distrik Benculuk yang menaungi 12 desa lainnya, yakni Benculuk, Batu, Bakeradenan, Pakedanan, Paulatan, Tapan, Payoman, Kaluring, Kluring, Rinsimber, Simbar, Gladag, Relanggrit, Selagiri, Alida, Lidah, dan Kolu. Desa Bakeradanan atau Pakradenan atau Keradenan sekarang berubah penyebutan menjadi Keradenan, sebuah desa tua yang dihuni penduduk asli Balambangan. Selanjutnya dalam Babat Bayu disebut bahwa Ki Tulup Watangan menjadi penguasa wilayah Purwa, dan dalam Suluk Balumbung disebutkan bahwa Ki Tulup Watangan memiliki anak di antaranya. 1. Raden Mas Purawijaya penguasa di Keradenan dan ayah dari Ki Jalasutra. 2. Sayu Sukesi istri Agung Wilis. 3. Bagus Dalem Jaya Ningrat, buyut Jati penguasa di Gumuk Jati dan ayah dari Sayu Wiwit. Di Babat Bayu disebutkan juga bahwa bekel desa Keradenan yang terlibat bersama Mas Rempek melawan VOC dalam Perang Bayu 1771 sampai 1772 adalah Ki Jalasutra. Dari sumber-sumber itu dapat diketahui bahwa Ki Jalasutra pahlawan Keradenan dalam Perang Bayu. Dari sumber-sumber itu dapat diketahui bahwa Ki Jalasutra, pahlawan Keradenan dalam Perang Bayu, adalah putra dari Raden Purawijaya, penguasa Keradenan, putra dari Bagus Dalem Prabayeksa, Ki Tulup Watangan, penguasa daerah Purwa. Selanjutnya, banyak penduduk Balambangan datang ke Bayu memenuhi panggilan Mas Rempeg dengan membawa senjata masing-masing. Dengan dukungan tersebut,
Gunung Bayu berkembang menjadi suatu kekuatan yang tangguh dan kokoh. Mas Rempek dapat menguasai daerah penghasil beras di seluruh Balambangan. Putra dari Mas Arya Gajah Binarong, Ki Ajar Gunung Serawet. Putra dari susuhunan Prabu Agung Tawangalun Dubash. Desa Keradenan adalah pengembangan dari Kemantren Benculuk yang dipimpin oleh Raden Purawijaya. Dan setelah Raden Purawijaya meninggal, kepemimpinan di sana diteruskan oleh putranya Ki Jalasutra. Raden Purawijaya. Kerajaan Balambangan memiliki wilayah yang membentang dari Demong Besuki dan Pugar di barat hingga ke Selat Balambangan di timur. Tahun 1760-an, di bawah kepemimpinan Prabu Jingga Danuningrat, 1735-1863, Kerajaan Balambangan terpecah dalam 3 faksi politik. Perang Semesta Balambangan III terjadi sebanyak 8 kali di Tegal Perangan, Songgon, Tambong, Bayu, Gagenting, Temogoro, dan Pagambiran, Lateng. Di Bayu lagi, saat terjadi perang tanding antara Mas Rempek versus Kapten Alap-Alap, dan terakhir di Purwo dan Grajagan. Faksi Balambangan dipimpin Pati Sutanagara, faksi Mengwi dipimpin oleh Pati Agung Wilis, dan faksi Banger VOC dipimpin Wedan Agung Mas Bagus Tepasana. Mas Bagus Tepasana mempengaruhi putra mahkota Mas Anom Sutajiwa, sehingga kebijakan raja lebih memihak pada VOC, sedangkan faksi Mengwi sangat anti VOC. Di antara perang-perang itu, Residen Balambangan II, Hendrik Schophoff, 1771 hingga 1772, mengeluarkan surat-surat pengampunan bagi penduduk yang mau memihak VOC. 8 orang penduduk Bayu dipimpin oleh Bekel Korok dan Silakar berkhianat. Bagaimana nasib Ki Jalasutra selanjutnya tidak dijelaskan, karena makamnya tidak ada di daerah kekuasaannya di Keradenan. Kemungkinan besar beliau ikut gugur bersama para pemimpin perang Bayu lainnya, seperti Mas Rempek Jagapati yang gugur pada tanggal 18 Desember 1771. Perang bersejarah yang dalam buku Belanda di Bumi Belambangan disebutkan menelan kerugian setara 8 ton emas 1771. Perang bersejarah yang dalam buku Belanda di Bumi Belambangan disebutkan menelan kerugian setara 8 ton emas tersebut, kini diabadikan sebagai hari lahir Kabupaten Banyuwangi. Dalam rentetan cerita tentang Bumi Balambangan ini sangatlah misteri, seperti cerita Kerajaan Belambangan ini, seperti dibungkam, dan banyak hal yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat luas. Hanya cerita fiktif dan cerita tutur yang selama ini ada di masyarakat Banyuwangi. Dalam fenomena ini, kita sebagai orang yang peduli dengan sejarah, setidak-tidaknya hanya bisa menjaga dan merawatnya, karena sejarah adalah tonggak pengetahuan yang menjadikan suri tauladan kita, yang bisa memaknai arti dari sebuah perjuangan dari leluhur untuk kita rasakan saat ini. Sedikit kepedulian kita dalam merawat apa yang sudah ditinggalkannya. Entah itu petilasan, makam, ataupun budaya adalah satu hal yang sangat luar biasa untuk kita bisa memahami sebagai rasa tanda hormat kepada para leluhur yang sudah memperjuangkan bumi, Balambangan hingga darah penghabisan kita sebagai pewaris yang saat sudah kita nikmati. Matur nuwun, salam, rahayu, 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 soho salam waras.